dengan kelompok 1 PPT Filsafat Ilmu. Sama bergabung di dosen kami Bu Siana Wulansari. Semoga Ibu sehat selalu, panjang umur dan beribadah pada Allah. Pokoknya sehat walafiat. Tenang Bu, kita masih physical distancing nih tuh, masih pakai masker, jaga jarak ya. Tapi tetap kita mau bahas PPT 1. Oke, saya Lisa Rusdiana, NPM 2019-015-12, dan ini rekan saya. Saya Ida Rahma, NPM 2019-01-2046. Halo, saya Rahmat Fadri, NPM 2019-015-3. Halo, saya Rian Sidarasa, nomor NPM-nya 2019-015-03x9. Oke, kita dari kelompok 1 mau ngebahas masalah Filsafat ilmu. Baiklah, kita lanjutkan materi filsafat ilmu ya. Saksikan ya, cekidot. Hai guys, jadi saya mau membahas masalah filsafat ya. Apa itu filsafat? Jadi kita harus tahu nih sebelum masuk ke ilmu-ilmu yang lain. Jadi filsafat secara bahasa itu adalah berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari philo. Philo itu artinya cinta, dan secara bahasa dan Yunani lagi sophia. Sophia yaitu artinya kebijaksanaan. Jadi jika disederhanakan merupakan cinta kebijaksanaan. Nah, sedangkan secara umum filsafat ilmu merupakan bidang ilmu yang membahas suatu kebenaran, dan dalam mengkajinya suatu kebenaran yang sifatnya sedalam-dalamnya. Jadi yang belajar filsafat itu adalah belajar ilmu kebenaran. Jadi nggak bisa tuh terima hoax. Jadi harus dikaji ulang, harus ini ya. Jadi filsafat adalah disiplin yang mempelajari objek-objek kemanusiaan secara menyeluruh atau komprehensif ya, merangkum, spekulatif, rasional, dan mendalam sampai ke akarnya, ya kan? Itu kita rangkum sampai ke akarnya, jadi kita tahu, sehingga diperoleh inti hakiki dari objek yang dipelajari. Dalam filsafat terdapat cabang-cabang utama filsafat, yaitu metafisika, ya kan, epistemologi dan aksiologi dan logika. Itu nanti kita bahas ya. Jadi udah tahu dong apa itu filsafat, ya kan? Philo dan sophia, kebijaksanaan cinta atau cinta kebijaksanaan. Oke? Thank you. Lanjut ya teman saya. Cekidot. Saya Ida Rahma akan menjelaskan sedikit tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah aktivitas perenungan dalam upaya memecahkan masalah yang berada di sekitar hakikat, perkembangan, dan penerapan ilmu. Penggolongan filsafat ilmu dibagi menjadi dua, yaitu filsafat umum dan filsafat khusus. Dua aliran utama dalam filsafat ilmu adalah empirisme dan rasionalisme. Ruang lingkup filsafat ilmu diantaranya masalah-masalah metafisika atau eksistensi realitas yang berhubungan dengan keberadaan ilmu, masalah epistemologis dan metode pencapaian pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu, masalah-masalah etika dan moralitas yang berhubungan dengan aktivitas pencapaian ilmu dalam penerapan kehidupan masyarakat, masalah logika atau pembentukan suatu kesimpulan ilmiah yang berhubungan dengan ilmu. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi yaitu tujuan dari filsafat. Tujuan dari filsafat yaitu yang pertama sebagai arah dalam menjalani kehidupan. Tentunya dalam menjalani kehidupan kita harus tahu arahnya nih seperti apa supaya nggak salah. Dan yang kedua sebagai landasan dari segala ilmu. Ketiga, hasil dari belajar atau mengkaji, filsafat juga dapat diterapkan dalam kehidupan. Mampu berpikir secara kritis, maksudnya itu agar manusia lebih terdidik dengan menambah pengetahuan. Kalau banyak pengetahuan pastinya lebih bagus dong. Kemudian ada tujuan filsafat itu sebagai pengajar yang memberi ilmu kepada siswa memiliki pedoman dalam mendalami ilmu pengetahuan. Nah, jadi teman-teman, tujuan keseluruhan dari filsafat yaitu kita dapat berpikir secara kritis untuk menilai, memahami, ataupun berkata tentang suatu objek tertentu, dan dapat berpikir logis, yaitu hasil dari pemikiran tersebut dapat diterima oleh akal yang sesuai dengan logika. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Rian. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat filsafat ilmu.
Apa manfaat filsafat ini? Yang pertama, dengan mempelajari filsafat ilmu, para ilmuwan akan menyadari keterbatasan dirinya dan tidak terperangkap ke dalam sikap arogansi intelektual agar ya bisa dibilang tidak arogan. Lalu yang kedua, itu sebagai saran penguji penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah, tidak berpikir secara pendek. Lalu yang ketiga, itu filsafat ilmu merupakan usaha merefleksikan, menguji, mengkritik atas mengasumsi dan metode ilmu. Lalu yang poin keempat, memberikan pandangan dasar secara logis terhadap metode keilmuan dari setiap metode ilmu, dan setiap yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum. Seperti itu. Sekarang kita akan membahas tentang arah filsafat ilmu. Filsafat ilmu diarahkan pada pembentukan pemahaman terhadap wawasan. Itu yang pertama. Untuk poin keduanya, filsafat ilmu diarahkan untuk lebih memanusiawikan diri dan membangun diri sendiri. Yang poin ketiga, filsafat ilmu diarahkan agar mempertahankan sikap yang objektif, tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan simpati maupun antipati. Lalu yang keempat, itu agar kita bisa berpikir secara holistik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu poin yang kelima, itu agar kita dapat berpikir kritis, mandiri, dan tidak bergantung kepada orang lain. Gimana? Udah pada ngerti dong ya? Tadi kita udah ngejelasin masalah apa itu filsafat ilmu, pengertiannya itu apa. Apalagi tadi kamu jelasin apa ya? Dan juga ada apa itu hakikat filsafat ilmu, ada lagi tujuan dari filsafat. Dan ada lagi arah dan manfaat filsafat. Semoga kami bisa memberikan manfaat dari PPT ini dan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan penyampaian PPT ini, tapi sesungguhnya kita sudah berusaha yang terbaik untuk kalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dan sampai jumpa. Assalamualaikum.